Gimana kabarnya? Eh, Baik. Ujian gimana? Masih ujian besok. Oh, masih ya? Iya, mulainya minggu minggu ini. Ah, belum mulai. Oh, oke, semoga ini ya. Besok ujiannya sampai hari apa? Tak mau tetap ada course? Sampai hari Rabu kayak atau Selasa. Ah, Rabu. 3 hari doang. Mulainya minggu apa Senin minggu ini. Oh, oh berarti, oh iya ya, oke. Oh berarti sekarang minggu masih ujian ya minggunya. Iya besok. Oh, Besok. kakak pikir baru mulai. Oke Yan. Yan. Yusuf. Sorry Yusuf, kalian agak mirip soalnya. Oke Yusuf, ini kakak mau jelasin sesuatu dulu sebelum kita mulai. Jadi nanti Yusuf eh, sekarang algoritmik itu udah punya sistem kayak kalian bakal dapat koin ya. Jadi algo coin gitu. Algo coin itu apa? Ya, Yusuf main ML atau main 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 game apa? Itu kan pasti ada koin ya untuk membeli Oh sesuatu. iya. Ya, itu kayak begitu. Tapi di mohon maaf lah ya kalau hadiah apa yang kalian beli itu ya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang jelas algo coin itu definisinya itu tadi ini hanya formalitas. Nah, kemudian ini kriteria-kriterianya Yusuf ya. Iya. Patuh aturan itu nanti dapat 10 poin. Kemudian hadir tepat waktu, bahkan ini saya yang terlambat ya. Saya malu sekali ini. Ya nanti saya kasih ya Yusuf ya. 10 Iya. koin. Kemudian ini mungkin untuk grup ya, berpartisipasi dan turut aktif dalam proses pembelajaran. Dan untuk grup dan membantu teman, grup juga. Nah, ini mungkin menyelesaikan project ya. Jadi nanti Yusuf di hackathon kalau selesai project, tapi hackathon bukan termasuk project sih. Nanti kakak kasih tahu project-project yang wajib dikerjakan ya, kakak kasih tahu nanti. Kemudian merepresentasikannya, mempresentasikannya itu 25 koin. Dan ya ini recommended buat Yusuf sih ya sebenarnya. Mau ikut lomba nggak? Kakak udah forward Eh, lombanya nggak? belum Belum ya? belum ya. Belum, bentar. Aduh, kak sampai lupa. Ini recommended buat Yusuf sebelum kuliah. Mana dia ini? Hmm, ini Yusuf. Oke, kakak lanjutin bentar presentasinya. Itu lombanya tapi. Ya ini nanti kalau inisiatif ikut lomba dapat 35 koin, kemudian menyelesaikan seluruh tugas di setiap 4 pertemuan, itu Yusuf dapat 40 poin. Ya, jadi 1 bulan pertama itu kalau tugas kakak akan cek ya, kakak akan cek tugasnya kalau udah selesai semuanya dapat 40 koin. Kemudian hadir tanpa absen di 1 bulan pertama 50 koin, tanpa absen di 2 bulan pertama 80 koin, gitu. Kemudian eh ini dia. Kalau Yusuf nanti kasih tahu aja ya, Kak saya juara gitu, ya. Oh, Atau udah juara Yusuf? belum. Belum, oke. Semoga ya. Juara satu kompetisi IT atau Math itu dapat di internasional skalanya dan nasional dapat 300 koin, juara duanya 250 koin, juara tiga 200 koin. Kalau di lomba internal, kalau juara satu dapat 200 koin, juara duanya 150 koin, juara tiga 100 koin. Ini internal yang diadain sama Algo ya. Karena kan yang dapat akses lomba itu hanya siswa Algo ya. Nah, kemudian kalau sampai modul 4 Yusuf eh, apa namanya? Selalu hadir gitu ya. Maksudnya ya selalu hadir gitu.
tidak pernah ini, yaitu bakal dapat 150 koin, tidak pernah absen. Tidak pernah absen dalam arti Yusuf selalu tidak pernah undur gitu jadwalnya. Tidak pernah undur tuh dalam arti misal di minggu ini Yusuf jadwalnya di minggu. Kak, saya boleh majuin jadwal saya nggak di hari ini gitu untuk minggu ini doang gitu. Itu maksudnya ya di minggu yang sama kalau tidak pernah diundur dapat poin 150. Ya, paham Sub? Iya. Oke, kemudian oh ya ini nanti kalau kasih tahu kakak kalau mama udah join channel algoritmik Super Parents, kakak kasih tambahan poin 15. Dan ya kalau mama mungkin ya ada temen ya, temennya Yusuf, kemudian yang merekomendasikan mama gitu ya, sama Yusuf, ya dapat 100 koin gitu ya. Nah, kemudian ini tempat belanjanya nanti Bazar Day ya. Itu di setiap berapa pertemuan nanti kakak kasih tahu dan sebelum kelas biasanya kakak ngasih tahu bahwa hari ini akan ada Bazar Day. Silakan koinnya bisa ditukarkan gitu ya. Kalau koinnya cukup untuk membeli barang-barang ini. Ya, ini dia yang bisa dibeli Yusuf. Ya, jadi jangan mengharapkan sesuatu yang lebih ya. Ini dia. Ya, mungkin yang menarik untuk Yusuf, ya kita hampir sama lah ya. Ini kalau kakak pribadi ya Yusuf ya. Ini kemudian ini Iya. lumayan dan yang ini. Kakak nggak tahu Yusuf main Roblox? Adik saya main Roblox. Ini Ya, bisa. ini bisa nih kalau mau Iya. 400, 800. Katanya nih uangnya ya, kakak nggak main soalnya. Iya, itu uang Uangnya. Emang currency. harganya satu Robux tuh berapa emang? Kalau satu Robux saya nggak bisa kayak ganti. Kayak jadi satu Robux saya langsung beli 400 gitu. Oh, itu berapa kalau 400? Berapa ya? Mungkin seratusan ribu. Oh iya ya. Ya ini nih, ya. Ya mungkin ini Yusuf nanti mau serahkan ke adik. Tapi kalau Ya. ya kalau kakak pribadi POP ya terhadap Yusuf gitu maksudnya. Ya ini lumayan ini untuk menggali lagi ilmu tentang apa namanya codingnya. Kemudian ini mungkin ya saat capek gitu ya, maybe Iya. Hiburan. nonton gitu ya. Kakak juga gitu soalnya. Capek banget, udah nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Nonton dan ya ini mungkin saya bisa buat sendiri kok Kak. Mungkin gitu ya. Terkait yang ini. Kemudian ini juga ya ini main Scratch Yusuf. Apa ya? Nggak tahu. Oh ya, Scratch itu kayak virtual programming, visual programming. Kayaknya adik adik Yusuf ini deh, nggak tahu main apa enggak tapi Nggak tahu Pak. ya ini juga bisa pakai 400 koin. Dan ini pengisiannya harus saat seperti ini, saat kelas seperti ini ya. Jadi Oh, supaya nggak ada, wah ini saya tiba-tiba dapat koin, tiba-tiba koin saya kurang gitu. Supaya nggak ada asumsi-asumsi seperti itu. oke. Ya memang disuruhnya gitu sih ya. Supaya ada nggak? Nanti kakak kasih linknya, ini linknya ya sebenarnya. Ini kakak langsung kasih, nanti dicek. Dan ini nanti Yusuf kan pertama nih ya. Mulai hari ini ya, bukan mulai dari ini. Algo coin itu diterapin mulai hari ini. Yang pertama Yusuf ini, kemudian saya mau menambahkan 3 Yusuf, tapi maksimalnya 2 per pertemuan. Ya, Oke. jadi yang mana nih Yusuf? Yang ini iya Yusuf, yang ini iya. Kemudian mau ikut lomba nggak di algonya atau enggak dulu kak? Hmm, belum tahu ya Pak. Belum tahu. Oke. Dan yang ini mungkin Mama udah join nggak Yusuf? Channel Algo? Belum kayaknya. Belum ya? Ya udah. Nanti kalau udah join silakan saja ya kabari kakak. Berarti nanti Iya. kakak kasih 2 poin ini ya. Ya artinya udah ini ya 20 poin. Ya setiap pertemuan kan kalau 20 ya bisalah dihitung-hitung tuh. Iya. Ya Yusuf ya. Ya, tapi kakak harap Yusuf ngambil ini nanti project sama yang ini diselesaikan lumayan poin. Oke, itu doang terkait algo coin.
Ada pertanyaan dulu terkait ini, Sob? Hmm, tadi belinya di Oh bazar ya, digital. marketplace ya. Ini nanti link yang kakak kasih di ini. Nah, ini nanti bentuknya ada di situ apa namanya? Toko. Nah, ini tuker Oh, aja. Dan jangan nanti Yusuf kalau udah lulus, ya katakanlah udah lulus koinnya itu 5.000 koin. Tapi udah lulus, nggak bisa itu ya. oh ya harus Harus pakai. harus selama jadi siswa. Gitu ya. Oke, aman? Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kakak stop share. Sekarang kita belajar materi tentang lumayan lah ini ya. Lumayan seru yang ini. Tahu ChatGPT, Sup? Ya. Ya, jadi nanti Yusuf kalau menggali lebih dalam terkait ChatGPT itu asal muasalnya adalah string ya. Dan string itu kita perlu olah pakai model ya, pokoknya lebih dalam lagi lah tentang ilmu coding. Kita olah pakai model. Kenapa saat saya bertanya begini dia mampu menjawabnya dengan sepresisi itu. Ya kalau nggak berbayar mungkin nggak presisi ya. Karena itu untuk menarik. Itu ya. Nah Ya. sekarang kita berbicara string, Yusuf. Pernah mendengar istilah string? Hmm, string. String. Biasanya di dalam kode atau codingan dia disingkatnya pakai ini, str. Pernah? Atau Iya, ini pertama kali? Pernah? iya benar. Oke. Ya, kakak udah spill ini di pertemuan pertama ya. Iya. Terkait, sorry, pertemuan kemarin. Tipe data itu ada yang integer, ya, int. Kemudian ada yang float, gitu ya. Float. Kemudian satu lagi yang satu ini, yaitu str, string. Nah, ini gunanya apa, Kak? Jadi tipe data ini diciptakan mungkin ya, ya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan ya manusia ya, supaya kita tidak ya kewalahan lah gitu atau kesusahan untuk melakukan codingan ya sesuai tujuan kita. Nah, sekarang kita akan coba melakukan hal ini nanti ya. Jadi ceritanya ada seseorang ya, yang seorang keluarga yang menginap di ini bunga matahari. Kemudian dia membuat feedback. Tahu kan feedback, Sob? Kayak masuk. Masukan, ulasan, gitu. Dia membuat ulasannya seperti ini, ya. Baru-baru ini bla 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 gitu. Saya dan keluarga beristirahat dan seterusnya. Nah, sekarang ternyata dalam pemrograman kita dapat menganalisis ulasan ini. Makanya kakak bilang string itu asal muasal dari ChatGPT. ChatGPT itu kan kita memasukkan kata ya, Iya. betul nggak? Kita bertanya dan dia dianalisis. Nah, di sini kita nggak langsung ke ChatGPT-nya ya. Itu nanti Yusuf peroleh di kuliah, tapi di sini dasarnya kita coba gali. Kita ingin nanti bisa nggak ya dari tulisan ini masih tergolong sedikit tulisannya, gimana kalau 500 halaman gitu ya atau 1 halaman. Kita ingin pertama untuk ulasan yang bagus menawarkan diskon. Kemudian menyimpan bagian tentang gym, kemudian ya ada nanti di sini menu musim panasnya itu akan dijadikan sebagai ya mungkin sesuatu hal yang bersifat pengiklanan ya. Kemudian ya apakah ada sesuatu kata seperti kata nyaman di sini gitu ya. Nah, sekarang yang akan menjadi pertanyaan kita dari ulasan ini kita ingin cari tahu pertama gimana cara menentukan ini panjangnya berapa sih ulasannya gitu. Gitu. Itu yang pertama. Ya Yusuf ya. Ulasan Iya. ini sepanjang berapa? Kedua, gimana cara kita memotong bagian dari ulasan? Nanti kakak contohkan.
Kemudian yang ketiga, gimana cara saya menemukan apakah suatu kata itu ada di dalam ulasan. Gitu. Ya. Dan selanjutnya, gimana cara kita menentukan apakah ada kata lagi ya, kata kenyamanan misalnya di dalam ulasan tadi. Yang ini itu adalah kita memotong, maksudnya nggak semua ulasannya kita potong. Nggak semua ulasannya kita ambil, tapi ulasan tertentu kita ingin memotongnya gitu. Itu maksudnya yang ini. Nah, kita tahu bahwa tipe data itu ada dua secara umum. Numerik, yaitu integer, float, itu kan bekerja dengan angka, Yusuf ya. Betul? Nah, tapi ada tipe data yang bekerja dengan huruf, disebutnya string. Dan kita dapat melakukan pertama, kita bisa ternyata menentukan karakter namanya ya, panjang stringnya, atau karakter jumlah karakternya. Kemudian mengekstrak bagian dari string, dan mencari substring. Substring itu artinya kayak kata kenyamanan kan ada kata nyaman di situ. Gitu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita melakukan hal-hal itu? Sehingga hari ini kita akan belajar fungsi-fungsi untuk bekerja dengan variabel yang nilainya itu string atau ya variabel string lah kita nyebutnya. Kemudian kita coba pelajari gimana komputer bisa mengenal perintah bahasa pemrograman. Jadi nanti sebenarnya komputer itu nggak mengenal tulisan ya Yusuf ya. Dia hanya mengenal dua sinyal, yaitu 1 dan 0 ya. Atau biner disebutnya. Oke. Kemudian ya kita nanti akan coba juga belajar mengapa sangat penting untuk mengingat jenis data di dalam apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang masih ingat variabel Yusuf? Variabel itu adalah elemen data yang menaruh data. Iya, tempat menaruh data. Dia punya nama dan nilai ya. Jangan lupa ya. Ada nilainya. Tempat menaruh data, betul sekali. Kemudian cara mengubahnya kita dapat menggunakan operator sama dengan. Kemudian ini saran-saran variabel yang baik. Sebenarnya kalau saya nggak ada yang baik dan nggak tidak baik ya. Ini udah saya sampaikan. Tergantung kegunaannya. Kemudian jenis data, kemarin kita udah belajar. Tapi kalau dalam pemrograman, itu sedikit berbeda dengan statistik Yusuf ya. Kalau dalam pemrograman itu jenis datanya bukan hanya numerik, string. Tapi juga nanti kita belajar list, tuple, boolean, dan sebagainya. Ya, gitu. Ya, sekarang kita fokus di stringnya. Gitu ya. Oke. Nah, pertama adalah gimana cara kita menentukan panjang string. Kemudian, gimana cara kita memotong sebagian dari string. Gimana cara kita mencari penyebutan dari suatu kata yang ada di dalam kumpulan string atau feedback atau ulasan. Nah, yang pertama sekarang kita berbicara tentang cara menentukan panjang string. Jadi misalnya saya punya string atau variabel namanya feedback, nilainya ini adalah tempat bagus. Ini adalah tempat yang menakjubkan. Saya memperoleh ini karakternya. Ingat karakter itu adalah semua yang ada di dalam tanda petik ini, Sob ya. Spasi, kemudian ini tetap dihitung. Oke? Semua yang ada di dalam tanda petik. Oke? Nah, gimana cara saya melakukannya? Saya dapat melakukan hal itu dengan fungsi sederhana. Namanya fungsi len. Nah, jadi di sini buat variabel atau bebas, mau langsung juga enggak apa-apa. Variabel namanya panjang, kemudian langsung len. Nah, string mana yang ingin Anda ketahui panjangnya? Yusuf dapat menaruh ini langsung di sini, tapi kalau kepanjangan taruh aja dalam suatu variabel. Gitu ya. Oke? Aman? Ya, kita dapat menggunakan fungsi len. Gitu ya. Panjang, kakak buat lagi variabel namanya panjang, itu isinya len dari panjang string ini. Sehingga saat dipanggil atau di print panjangnya dia akan bilang, oh dia 35 karakter yang ada di dalam variabel feedback ini. Gitu ya. Aman? Aman. Ayo, tanya dulu mungkin. Yusuf terlihat ini.
sedikit bingung. Aman? Lagi ngelag. Hmm? Udah aman, Udah aman. Oke. Sekarang yang udah aman. kedua. Yang kedua, Sub. Ya. Saya mempunyai suatu ulasan pendek seperti ini. Went to the boxing. Nice beach. Pertanyaan saya ingin mengambil misalnya apa yang ada. Loh, kok nggak ada ini? Nah, saya ingin mengambil apa yang ada di garis bawah ini. Yaitu dari huruf W sampai huruf G lah ya. Titiknya nggak usah ikut. Atau bebas, mau dari sampai titik juga iya. Itu termasuk karakter. Nah, sekarang gimana caranya, Kak? Caranya adalah dalam string kita mengenal istilah nomor indeks. Oke, Yusuf? Nomor Ya. indeks. Nomor indeks itu apa? Nomor indeks itu adalah nomor yang mewakili setiap karakter di string itu, di variabel isinya string itu. Ya. Nah, kalau kita mulai menghitung dari kiri, itu mulainya dari angka 0. 1 sampai seterusnya. Makanya di sini dia bilang 0, W itu nomor indeksnya 0. Dia yang pertama. Kemudian E itu nomor indeksnya 1, N itu nomor indeksnya 2. Oke? Got it? Sampai yang terakhir pokoknya ini. Nah, ini 19 itu nomor indeks dari ini ya, spasi yang ini nih. Gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang ini nggak dibahas di sini, tapi ini akan Yusuf bawa. Kakak kasih tahu. Kalau mulai dari kanan perhitungannya, Yusuf menggunakan angka -1. Gitu ya. Kalau dari kiri 0 dulu, kalau dari kanan -1, -2, -3 gitu. Jadi H itu -1, C itu -2. Gitu ya. Oke? Aman? Nah, Ya. sekarang gimana cara saya memperoleh suatu apa? Karakter dari string itu? Kita dapat menggunakan nomor indeksnya dengan penulisan ini variabelnya, ini isinya string tadi. Kemudian sebut variabelnya pakai kurung siku. Ya, kurung siku, kemudian taruh nomor indeksnya. Seperti di sini feedback 0. Berarti dia akan memprint W, ya. W itu sendiri karena kan W itu nomor indeksnya 0. Betul? Ya. Nah, sekarang gimana caranya saya ingin dari W sampai titik atau sampai G lah gitu ya. Caranya adalah kita dapat menggunakan titik 2 yang berarti sampai. Nah, yang menjadi catatan untuk Yusuf, ini adalah awalnya huruf A yang akan diperoleh, dicetak, yaitu 0, yaitu huruf W. Oke, aman? Karakter Ya. pertama maksudnya. Kemudian yang ini adalah karakter bukan sampai di situ. Tapi yang akan diperoleh adalah sebelum karakter ini. Jadi contohnya di sini. Saya mempunyai indeks dari, dan ini dibacanya sampai ya. Dari 0 sampai 18. Nah, yang akan dibaca itu adalah indeks dari 0 sampai indeks ke-17. Nah, gitu Yusuf. Ya, tapi menulisnya tetap 18. Jadi kayak kalau Yusuf ingin sampai di sini nanti yang dicetak, maka sampai 18 tambah 1. Gitu ya. Nah, sekarang Ya. kan saya ingin sampai G, berarti 17 tambah 1 kan 18. Gitu ya. Oke? Oke. Oke. Kemudian, nah ini dia. Nah, ini harusnya bukan sampai titik ya, tapi nggak ada titiknya harusnya. Salah nih. Oh Salah iya. besar malah. Nah, kita dapat melakukan slicing tentu saja dengan ini. Jadi nanti dari kata boxing saya ingin boxnya doang bisa. Berarti kan box itu dari 0 sampai 0, 1, 2 ya. 2 berarti tambah 1, 3. Berarti 0 sampai apa namanya? 3 gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, Yusuf juga bisa nulis kalau dia dari 0 itu langsung aja titik 2 sampai misalnya 3 gitu. Nah, ini artinya 0 ya, tanpa ditulis. Itu 0 artinya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara menemukan suatu kata di dalam string?
kita dapat menggunakan metode .find. Gitu Yusuf ya. Oke. Nah, .find ini seolah-olah bilang ini string, kumpulan stringnya, Anda akan mencari sesuatu dari sini gitu. Dan ini kata yang ingin Anda cari. Dan yang menarik adalah apa yang akan menjadi keluarannya ternyata bukan true atau false. Yang akan menjadi keluarannya adalah nomor indeks karakter pertama dari atau huruf pertama dari kata ini. Contohnya, saya mempunyai variabel namanya feedback, isinya I like the avocado from the chef. Kemudian saya menggunakan apakah ada kata avocado, saya mengeceknya pakai feedback.find kata ini. Nah, kalau dia ada, dia akan memunculkan kata huruf pertama dari avocado itu pada indeks keberapa. Contohnya di sini dia indeks ke-12. Berarti kata avocado itu ada gitu. Ada sebenarnya gitu. Dan dia mulainya dari indeks ke-12 dan dia nggak menyebutkan akhirnya. Contohnya di sini adalah, nah ini dia menyebutkan indeks ke-12. Nah sekarang gimana kalau dia nggak menemukan apa-apa, maksudnya nggak ada kata ini loh di string Anda, dia akan mengeluarkan -1. Gitu Yusuf ya. Oke. -1 nggak ada kata ini ya, maaf katanya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Yusuf, apa yang akan menjadi output yang ini sama yang ini? Saya punya variabel 2, pertama feedback 1, isinya nyaman. Feedback 2, hotelnya kenyamanan. Nah, sekarang posisi 1 saya ingin melihat kata nyaman di feedback 1 ini dia mulainya pada indeks keberapa. Kemudian kata kenyamanan di ini feedback 2 ini dia mulainya apakah ada atau enggak lah gitu. Nah, kira-kira posisi 1 ini akan mencetak apa, Yusuf? Itu case sensitif nggak ya? Iya, case sensitive betul sekali Oh ya. iya. Jangan lupa. Jadi nggak ketemu ya? Jadi nggak ketemu, betul sekali. Ya. Kemudian yang ini ya ketemu ya, dia dari 9 ya. Iya. Mantap Yusuf ya, itu poinnya ya. Python itu case sensitive, betul sekali. Sehingga dia -1 dan 9. Nah, sekarang gimana Kak caranya supaya saya nggak trouble sama huruf yang besar atau kecil? Kita mempunyai suatu metode yang dapat mengecilkan huruf semuanya. Jadi sebelum menggunakan feedback-nya ini kan hurufnya masih besar ya yang N ini, Yusuf. Betul? Ya. Nah, sekarang sebelum kita ke situ, kita olah pakai suatu metode. Namanya adalah dot lower. Ya, ini mudah sekali, tinggal bahasa Inggris saja ya. Jadi ini akan mengecilkan semua karakter yang ada di string Anda gitu. Yang awalnya di sini cozy, C-nya besar, dia akan menjadi cozy, C-nya kecil. Gitu. Mantap ya, Yusuf. Lihai. Oke, sehingga di sini dia barulah mempunyai keluaran. Oke, jadi itu doang Yusuf ya. Jadi itu doang untuk bagian yang pertama. Banyak operasi yang dapat dilakukan di dalam string seperti menentukan panjang hingga menemukan kata. Kemudian nomor indeks ingat mulainya dari 0 kalau dari kiri, kalau dari kanan -1. Kemudian untuk menguasai fungsi harus praktik. Nah, sekarang saya contohkan. Saya stop share dulu ya. Saya contohkan. Atau Yusuf mau langsung praktik? Mau lihat contohnya? Oh, contoh dulu. Ini dia, Yusuf. Udah tetap. Saya udah buka lessennya belum? Aduh, lupa lagi. Kemarin yang Saya belum buka deh kayaknya. sudah. Oh, udah nih. Lesson ini. Oke, Sub. Ini dia. Lesson 3 ya. Oke, Ya. ini udah saya kerjakan. Jadi, ya. Saya kerjain yang mana, Yusuf? Ya, maybe yang ini mudah nanti ya, yang ini. Yang ini aja mungkin ya. Saya refresh dulu. Nah, sekarang dia ingin soalnya perbaiki kesalahan dalam program.
Jadi dia ingin kita mencetak 279. Sementara ini kan belum kita isiin apa-apa. Jadi dia akan bad input karena nggak ada isinya. Nah, di sini PR-nya kita cuma disuruh mencari tahu nomor indeks 2 ini berapa sih gitu. Iya. Gitu. Gitu-gitu. Nah, sekarang Yusuf cara pertama, hitung manual cara pertama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, 7. Kemudian Iya. 8, 9, 10. Kemudian 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semoga nggak salah ya. Kalau di run, nah, 27, 18 berarti. Nah, ini, terlalu ini. 17, 16. Nah, Nah, ini ya Yusuf ya. Cara pertama manual. Cara kedua, Yusuf ya dapat menghapus ini dulu. Dapat menghapus ini dulu. Atau di Ctrl X. Ya, paint aja Yusuf ya. Feedback. Print langsung. Print. Feedback. Dot find. Nah, gini kan? 2. iya. Nanti kan dia akan mengembalikan nomor indeksnya ya. Betul? Iya. Nah, 7. Oh, dia di ke-7. 7 aja tulis. Kemudian 7 di berapa? Nah, jadi kita nggak perlu menghitung, ya apalagi kalau banyak nanti terus letaknya di tengah-tengah. Bagus. Gimana tuh? Iya. Nggak mungkin ya. Gitu ya, itu caranya. Kemudian yang ini tadi len ya, pakai len untuk ya ini panjangnya feedbacknya berapa. Kemudian yang ini, ya ini sama Yusuf. Dia ingin mencetak pemandangan laut doang. Kemudian yang ini, nah ini pakai metode .find untuk menemukan ini. Yang ini ya sama .find juga. Maybe saya contohkan yang ini mungkin ya. Ini cuma disuruh jalankan sih ya. Jalankan doang. Oh, Anda begitu menarik. Tuh. Ini kecepatannya dalam detik nih ya. Oh, Gitu ya. Ya ini disuruh jalankan karena modul ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ini oh. checklist aja, submit. Dan selanjutnya, nah ini dia solusinya. Oh, saya salah kemarin ya. Nih ya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Eh, mau nyoba. Mau nyoba? Silakan. Share screen. Aduh, saya mau ganti. Rasanya masuk, Yusuf? Iya, bisa. Oke. Hmm. Ini udah. Udah ya? Udah cukup. Ada yang dibingungkan dari ini? Kenapa ini bisa benar atau salah? Hmm. Fragment itu sama kayak elemen. Fragmen itu ya bisa dibilang demikian ya. Tapi lebih ke sub sih ya, subs gitu. Ya, fragmen tuh kayak elemen ya bisa dibilang demikian.
Yusuf di binus ya. Iya. Enak ya. Saya mau main deh ke binus lama. Ada tugas. Hah? Kenapa? Di BINUS itu em, Kenapa, Sob? Kak Farabi ada tugas. Oh, enggak ada. Mau main-main aja. Oh, Iya, karena binus itu kan terkenal dengan ini ya, apa namanya? Ya banyak lah programmer yang dicetak gitu. Duh, jadi pengen main aja gitu. banyak Siapa tempat tahu. santai-santainya di sana. Kenapa? Banyak banyak tempat kayak istirahat gitu. Oh, di sana. Iya, Oh, buat mahasiswanya. oh. Bisa. Karena mau melihat. Biasanya kan karya-karya biasanya dipajang juga. Iya. Katanya Kayak foundernya Tokopedia itu katanya dari BINUS. binus. Iya. Wow. Ya, Terus di saya ajak. kelasnya gitu ada kamera gitu. Jadi di apa penjelasan gurunya itu direkod gitu. Oh, jadi bisa diulangi gitu ya. Tidak bisa dicari gitu videonya. Cari dia. Dia Wow, penjelasan. keren ya. Iya. Keren, keren. Kayak di ini ya, ITB. Hmm. Binus. Binus. Aduh. Ini cuma land feedback ya. Ya, sesederhana itu ya. Kita Iya. belum ke kompleks, kompleks banget. Nanti lah itu. Ini dasar-dasar pemrograman ya. Jadi nanti kalau udah modul 4, 5 itu Yusuf udah membuat proyek sih ya. Dan bahan-bahan ini yang dipakai. 7, 10, 17. Eh, Tapi Loh, iya kah? itu harus punya Yang kemarin udah jadi semua, Sub. dalam Tugas yang kemarin jadi udah semuanya selesai. um, saya lihat dulu ya. Kayaknya ini deh. Ada yang belum ya. Enggak. Coba yang tadi itu, Yusuf. Oh ini. Soalnya mau ini pemandangan laut doang, Sub, kalau nggak salah. Nah, Oh,
Berapa tuh? Cari aja laut, hitung dari situ gitu. Kalau mau ya. Tambah 1 ya, jangan lupa. Iya. Centang ulang. Kayaknya 16 deh, Sob, coba. Karena itu kayaknya include spasi. Pastinya ini nambah Coba. Coba aja ya. Nah, kan. satu. Kenapa tadi? Ya, dia itu include spasi. Jadi T Oh itu iya, sebenarnya di 15 ya. Gitu. 15 terus spasinya di sini. Ini 16. Iya. Iya, itu 16. Oh, Next saja, next saja. Nah, ini pakai dot pine aja ya. bener. Ingat, oh ya kakak lupa jelasin ya kemarin di variabel. Variabel tuh nggak boleh ada spasi ya dalam penamaannya, Sub. Kenapa, Pak? Dalam menamakan variabel nggak boleh ada spasi. Misalnya kalau dua kata, sambung pakai underscore aja, gitu Oh, ya. At- dinamakan. iya, jadi harus satu kata aja lebih baik gitu. Jadi ini kasih underscore. Nah, gitu. Ya, bisa gitu atau hasil nggak ada underscore juga nggak apa-apa. Kayak gini ya, cuman cari satu. Iya, gitu. Bebas sih, tapi kan nggak harus sesuai banget. Ayo, pakai dot pine ya. Dari hidangan pine, feedbacknya apa? Ya, hidangan. Stringnya dulu disebut hidangan dot pine. Apa yang ingin dicari? Cari 1. Oh, Ini pakai kurung biasa, kurung biasa. yang pakai kurung itu ya. Itu buat indeks. Kalau kurung biasa itu dot pine pakai kurung biasa. Oh, Nah, gitu. Nah, yang ingin ini kan cari 1 ya, kata yang ada di variabel cari 1. Nah, eh, kue coklat. Cari 1 aja ya. kayak gini, Pak. Bisa, ya, kita bisa nulis kue coklat, bisa juga bilang cari 1 ya. Karena cari Oh 1 iya, itu kan ada nilainya kue variabelnya. coklat. Iya. Nah, gitu. Mantap. Kemudian hasil 2, hidangan, hidangan juga ya. Hidangan dot pine. Oh, Oh, searching 2 ya. ups. Itu dia ada Iya, 1, ada cari, ada variabel. searching. Aneh banget. Ada yang belum terprint. Coba, coba. Nggak harus sama sih kata-katanya. Bebas mau kata-katanya apa. Nah, hasil 1 tuh, Sob. Variabelnya namanya beda soalnya. Hasil underscore 1 sama hasil 1. Oh, oh ini. Iya. Nah, Oh iya, soalnya ini. iya. Oke, Sob. Ya itu yang hasil 2-nya mau diapain? Nah, itu. Berarti di print juga ya. Print cari 2, Oh iya, searching 2, hasil 2 gitu. kebab, kebab. Cari 2, searching 2. Oh iya benar ya. Searching 2, hasil 2. Hmm.
Centang lagi, Sob. Kok nggak bisa ya? Mungkin kue coklat ada E-nya deh. Kue cokelat. Oh, coklat. Ada E-nya nggak sih? Enggak di variabel. Nah, di situ. Nah, di sini ada E-nya. Cokelat. Di stop dulu Bisa saya ganti. yang kanan. Yang tombol pink cara Oh, nah menghentikan programnya. Coba deh. Belum bisa. Coba lihat soalnya, Yusuf. Kayaknya oh itu tuh nggak ada stop. E-nya ya. Nggak ada E-nya bener, Sub. Nggak ada E-nya. Kue coklat memang. Udah bisa? Ini saya samakan ini. Kue coklat itu. Nggak harus sama sih. Enggak ya? Iya, nggak harus sama. Nggak bisa ya. Coba saya ini. Bisa. Ini agak di modul-modul awalnya agak sensitif memang. Saya pakai ini supaya lebih sederhana. Cari dua aja. Nah, Oh, sekarang. agak sensitif itu. Mohon maaf. Oh iya. Ya, dia. Oke. Kakak boleh lanjutin presentasinya, Yusuf. Nanti Eh, dilanjutin ya di ini. Kakak mau ini supaya Yusuf. Nah, sekarang kakak mau memperkenalkan istilah ini supaya nanti nggak bingung ya. Jadi ada istilahnya interpreter Python. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan kayak penerjemah Python gitu, Sup ya. ya, Nah, jadi ini isunya seperti ini. Kalau saya misalnya di sini kan nanti kita disuruh masukkan data, Sup ya. Betul? iya, Di sini juga. iya. Let's say saya ingin memasukkan 5, Sup. Kemudian di sini 5. Total rating sama dengan poin 1 plus poin 2. Berapa yang akan menjadi outputnya kira-kira? Nanti ditambah Iya, ditambah betul. Berapa jadinya? jadi 10. 10. Ya. Itu kata kita ya. Kakak juga Ya, berpikirnya gitu dulu sebelum belajar pemrogram. Tapi ternyata dia akan menggabungkan nilainya. Contohnya di sini. 3, 4 dia akan menjadi 3, 4. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, di sini ada istilah bahwa operasi itu akan saya lakukan berdasarkan tipe data yang Anda masukkan. Gitu katanya. Sehingga ada suatu interpreter yang menangani hal ini. Dan interpreter itu hanya mengenal 2 sinyal sebenarnya ya. Secara umum banget ilmu komputernya. 1 sama 0. 1 itu ada sinyal, 0 itu tidak ada sinyal. Jadi yang diterima itu sebenarnya begini, Sub. Kode yang diterima sama komputer itu yang ini. Biner. Namanya kan 1010 itu biner ya. ya. Nah, sekarang gimana caranya? Saya kan menulis kata. Kok dia bisa begini? Nah, diciptakanlah suatu interpreter yang dapat menerjemahkan apa yang kita tulis menjadi simbol biner atau ke dalam bentuk biner. Sehingga apapun yang kita tulis sekarang ya sudah terjemahkan gitu. Nah, pertanyaannya adalah interpreter ini membaca suatu kode itu berdasarkan tipe datanya. Ya. Nah, jadi contohnya di program ini input itu tipe data yang dihasilkan adalah bukan numerik, Yusuf, tetapi string. Gitu Iya. ya. String. Ini pun string. Sehingga kalau kita menambahkan suatu string, dia akan membacanya, oh saya akan menggabungkannya. Gitu.
Kalau kita tipe datanya string. Nah, sekarang kalau angka biasa, ya interpreternya membacanya, oh saya akan menjumlahkannya. Gitu. Gitu ya, bukan menggabungkannya. Nah, sekarang gimana Kak caranya saya beralih dari sesuatu tipe data string ke tipe data angka, dalam hal ini integer gitu. Caranya adalah Yusuf dapat menggunakan fungsi int. Nah, jadi pertama ini tipe fungsinya, ini apa namanya? Variabelnya pakai input. Kemudian ini tipenya kita tahu string, betul Sub? Nah, Ya, saya inginnya nanti ini dijumlahkan bukan digabung, sehingga dikonversilah pakai fungsi poin 1 tetap nama variabelnya atau bebas namanya yang lain, tapi int yang di dalam kurung ini haruslah yang ingin dikonversi. Oke? ya, Oke, berarti sekarang poin 1 udah tipenya integer, poin 2 udah integer, sehingga kalau dijumlahkan barulah dia normal seperti apa yang kita katakan tadi, 5 dan 5 jadi 10. Nah, sekarang str itu untuk mengubah tipe data yang angka menjadi string. Nah, kenapa? Kadangkala kita mempunyai tipe data angka seperti hari, itu dibacanya, penulisannya begini kadang Sub. Ini nggak dibaca angka ya, tapi ini kan dibacanya tanggal segini, bulan segini. Ini condong kepada bukan angka, tapi huruf ya, atau string tipe datanya. ya. Gitu. Nah, kita dapat mengubah tipe data angka menjadi string pakai fungsi str. Gitu. Ya. Sesederhana itu. Nah, kemudian operasi operator, ada 2 operator yang nilainya itu berbeda. Ya. Yang pertama operator plus, dia akan menggabungkan sesuatu di dalam string. Kalau dia bekerja dengan tipe data string, dia akan menggabungkannya. Kalau dia bekerja dengan tipe data angka atau bukan string, dia akan menjumlahkannya. Ya, gitu. Ini kita berbicara tipe data yang 2 ini dulu aja ya, string sama angka atau numerik, bukan yang lainnya. Kemudian kalau operator kali, kalau dalam string dia akan mengulanginya sebanyak ya berapa kali kita mengalikannya. Kemudian kalau angka dia akan ya kayak kalian biasa. Contohnya begini. Nah, tempat plus bagus jadinya tempat bagus. Ini untuk di yang string. Kemudian 3 kali keren dia akan bilang keren, keren, keren. Ini harusnya nggak ada spasinya ya. Ini juga demikian nggak ada spasinya. Oh ini ada spasinya ternyata. Ya, ini harusnya nggak ada spasi. Keren, keren, keren. 3 kali. Tergantung berapa banyak. Nah tetapi jangan iseng juga ya. Nanti Yusuf mengalihkan 4 kali bagus. Ya dia error lah ya. Yang nggak seperti itu cara kerjanya ya. Gitu. Oke? Iya. Ya itu aja sih sampai materi hari ini hanya itu. Dan sekarang kakak contohkan gimana penggunaannya. Oke kita ke bagian 2. Data. Nah nomor 5 Yusuf. Nah sekarang saya punya masukkan harga 1 malam di hotel. Nah, ini harga 1 malam di hotel. Saya ya buatin aja. Ini harus ada tanda petik. Jangan lupa ya. Kemudian tentu saja pakai input. Kemudian karena ini adalah angka yang saya masukkan, saya harus konversi. Ya, Ya. oke. Karena nanti di akhir kan saya mengalihkan angka dengan angka. Kalau misalnya Yusuf lupa nanti mengalihkannya, oh salah ya. Ctrl Z, harinya juga harus hari sama dengan konversi ya, int hari. Kalau misalnya ini nggak ada nanti Yusuf, kemudian Yusuf misalkan, aduh lupa gitu. Oh sorry, total bad input. Apa nih maksudnya? Total. Saya ingin menyontohkan ya. Kenapa masa harus gini dulu? Print harga paket titik 2. Oh, nggak ada komanya nih, Sub. Duh, Yusuf, Yusuf. Oh iya. Ini Sub. Nih misalnya,
Harga satu malam 1.000. Aduh, janganlah, nanti banyak memori yang dihabiskan. Misalnya ya 1.000 tapi dalam satu lah gitu, Kak. Kemudian itu janganlah kayak. Misalnya 20.000 dolar. Kemudian masukkan jam jumlah istirahat. Ini misalnya 3 gitu. Dia akan begini. Oh Kalau iya, lupa gitu ya. hujan 20 kali. Jadi harus ada ini Yusuf ya. Gitu. Nah, jadi let's say ini, kemudian ini, dia akan begini. Nah, gitu ya. Iya. Caranya penggunaannya yaitu fungsi dari interpreter lah gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan, Sub? Hmm, Ayo, Untuk tadi yang yang mana? untuk yang konversi itu, Yang ini. iya, yang hari itu terus di setelah ini ada hari lagi itu harus ada. Yang mana? Yang ini maksudnya. Yang lain 4 itu dia. Ya, yang ini. Yang keempat, yang bikin in terus hari. Hari Hari, sama dengan in, INT, terus ada hari. terus masukin hari lagi. Ya, karena kan kita ingin mengkonversi yang ini. Hari. Ya. Jadi nama variabel untuk konversinya itu boleh ganti atau enggak? Kalau yang ini boleh, ya. Kalau Oh, yang yang ini itu boleh. boleh. Oh, Ya, tapi yang misalnya itu boleh. eh apa namanya? Apa hari? D. Boleh, tapi nanti di sini saat pengaliannya harus pakai D ya. Jangan Oh, pakai hari gitu. lagi karena hari itu masih tergolong dia yang dibacanya ini saja nih, Oke. input. Kalau D itu baru dia sudah mengkonversi harinya, ditaruh dalam variabel namanya D. Gitu. Ya, contoh kakak contohkan. Masukkan harga let's say 2, kemudian jam istirahat 3. Nah, 33 jadinya. Ya. Iya. Kenapa? Kenapa 33? Karena dia mengulangi 3 ini, supaya lebih jelas Yang mungkin ya. masih string Iya, dari line 3 input. misalnya. Nah, dia ya ini dia bilang invalid karena apa? Karena masukkan jumlah hari istirahat ini nanti dia kayak saya ingin mengkonversi huruf menjadi angka ya, ya jelas nggak bisa gitu. Iya. Gitu Oke. ya, bagus pertanyaannya. Oke, ada Oke. lagi? Kayaknya enggak ada. Nggak ada. Ya. Oke, kalau nggak ada cukup dari Kak Yusuf ya. Ya. Kenapa Yusuf nggak pernah bertanya di luar jam? eh, belum nyoba sih. Oke, nanti tanya kakak ya karena kita nggak cukup kalau hanya 1 jam soalnya. Iya, Oke, harus nyoba dulu. ya bagus sih itu. Inisiatif sekali Yusuf. Oke, poinnya nanti kakak tambahkan ya 20 poin. Dan Iya, kakak, oke. Kalau gitu, thank you. See you next week. makasih Bye bye Pak. Yusuf.